Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh materi bahasa Indonesia. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan hari ini bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang belajar mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi anak yang pintar yang bisa membahagiakan diri kalian dan orang tua kalian. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya ya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, anak pintar, anak-anak SMP 7 Purwakarta, hari ini kita akan belajar mengenai teks cerpen di pertemuan ketiga, yaitu yang akan kita bahas mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks cerpen. Nah, ya. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai menyimpulkan. Di situ di dalamnya terdapat unsur intrinsik atau juga unsur ekstrinsik. Kalian mungkin sudah mempelajari ada berapa atau poin-poin apa saja yang ada pada unsur intrinsik dan ekstrinsik teks cerpen. Nah, sebelum lebih jauh ya, kita harus mengetahui dulu ya kompetensi dasarnya. Dalam materi kali ini yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau yang didengar. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisis struktur teks cerpen yang telah dibaca dengan beserta buktinya. Yang kedua, mampu menganalisis ciri kebahasaan teks cerpen yang dibaca beserta juga buktinya. Ya. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan kerangka ataupun cerita pendek berdasarkan pengalaman dan gagasan. Ya, itu adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Ya. Oke, bisa kita mulai ke materi pertama, yaitu mengenai struktur. Ya. Apa saja sih yang ada dalam struktur teks cerpen ya? Yang pertama, kalau melihat dalam buku kalian itu ada 4 ya. Pada intinya itu ada 3, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi. Apa itu orientasi? Yaitu merupakan pengenalan berupa tokoh, latar, watak, dan lain sebagainya di dalam sebuah cerita atau awal cerita. Kalau dalam buku kalian itu di halaman, kalau nggak salah di halaman 62 itu terdapat rangkaian peristiwa atau disebut juga kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Itu namanya disebut rangkaian peristiwa. Yang berikutnya di bagian struktur ada komplikasi. Apa itu komplikasi? Yaitu rangkaian peristiwa-peristiwa dan konflik masalah dalam sebuah cerita ya. Berarti disebut juga cerita itu memuncak atau disebut juga klimaks ya. Itu namanya komplikasi. Dan yang terakhir di dalam struktur yaitu ada resolusi. Apa sih itu resolusi? Dari katanya aja solusi, terdapat solusi, yaitu disebut juga penyelesaian. Penyelesaian di akhir cerita. Nah, itu adalah mengenai materi struktur teks cerpen. Kalian bisa mempelajari dalam buku paket ya, apa saja yang ada terdapat di dalam struktur teks cerpen ya. Oke, ya, yaitu kita akan membahas mengenai kebahasaan ya. Kebahasaan teks cerpen ya.
Yang pertama adalah dengan menggunakan atau disebut juga kata ganti ya, yang pertama ya. Atau biasa yang kita kenal dengan kata sudut pandang ya. Sudut pandang itu ada dua, yaitu orang pertama dan orang ketiga. Kata ganti ataupun sudut pandang biasanya kata ganti orang pertama yaitu bisa berupa aku, kami ya. Kalau kata ganti orang ketiga itu bisa berupa dia, mereka, atau bisa nama orang lain ya, atau disebut juga inisialnya apa ya. Oke, Bapak kasih contoh, misalkan kata ganti orang pertama ya. Contoh kata ganti orang pertama, dengarkan, ratusan bahkan ya selaksa bintang tak mampu mengikis kegelisahan hatiku. Suara mama yang serak saat meneleponku tadi masih teriang di telinga. Nah, itu adalah kata ganti orang, yaitu hatiku yang dalam contoh pertama ya. Ataupun dengan kata meneleponku. Nah, itu adalah kata ganti orang pertama. Contoh kata ganti orang ketiga yaitu contoh kalimatnya misalkan ya, setiap pagi ayah selalu rutin membuatkan Hafidz segelas jus jeruk tanpa gula ya, tepat yang seperti ia suka. Tak lupa juga ayah menyiapkan madu untuk menjaga daya imun ya, ia di tengah pandemi seperti ini. Nah, itu kata ganti orang ketiganya yaitu berupa nama ataupun menyebutkan ia ya, itu adalah kata ganti orang ketiga. Oke, yang berikutnya adalah berupa dialog atau disebut juga nanti akan berjumpa dengan kalimat langsung dan tidak langsung ya. Biasanya kalimat langsung itu ditandai dengan tanda kutip ya di atas kalimat ya. Contohnya ya, kalimat langsungnya Bugi berujar ya, tanda kutip, hari ini kita belajar tentang aljabar. Nah, itu contohnya, diakhiri lagi dengan tanda kutip ya. Ataupun bisa juga dibalik, tanda kutipnya di awal, hari ini kita belajar tentang aljabar, kutip, lalu ujar Bu Ugi. Nah, misalkan seperti itu ya, itu namanya kalimat langsung. Nah ya. Ataupun nanti juga bisa berupa kalimat tidak langsung ya. Nah, nanti kalian bisa pelajari ya di dalam materi lain tentang kalimat tidak langsungnya. Yang berikutnya adalah kata benda khusus ya. Kata benda khusus ya bermakna kuat ataupun khusus ya. Berarti memiliki makna yang luas atau makna lain di dalam kata benda tersebut atau mengalami penambahan ya. Contohnya, dengarkan. Sambil berlutut dan menyeka air mata, Ara meletakkan karangan bunga krisan di atas pusaran neneknya. Angin yang berembus menyapa dedaunan Kamboja di dekatnya tidak berhasil ya mengeringkan jejak basah di pipi gadis remaja itu. Sepeda kayu yang ia kendarai terlihat ya tergeletak di dekat pintu masuk pemakaman. Nah, kata benda khususnya yang mana? Yaitu tadi bunga krisan ataupun disebut juga dedaunan Kamboja, sepeda kayunya. Itu adalah merupakan kata benda khusus. Kalau kita mengacu kepada bunga krisan itu, kata benda umumnya adalah sebuah bunga. Nah, kalau dedaunan Kamboja kata benda khususnya ya, kata benda umumnya adalah pohon ya atau sudah daun. Dan yang berikutnya adalah sepeda kayu, itu kata benda khususnya. Nah, kalau kata benda umumnya adalah alat transportasi ya. Dan yang selanjutnya adalah uraian deskriptif ya.
Uraian deskriptif itu uraian secara detail tentang latar, tokoh, watak, peristiwa. Contohnya ya, penjelasan singkatnya, aku melihat ya alga di tengah bersedih. Ya, aku melihat alga tengah bersedih. Nah, itu adalah penjelasan singkatnya. Kalau uraian deskriptifnya ataupun secara rincinya, aku mendapati muka alga ya dilingkupi awan kelabu ya, terpapar jelas di sana gurat-gurat kesedihan yang entah kapan akan memudar. Manik matanya yang coklat terang seolah-olah ya tertiak kepada dunia betapa banyak luka cita ya yang ia hadapi. Itu adalah contoh uraian deskriptifnya. Jadi uraian deskriptif itu adalah menjabarkan kembali dari penjelasan singkat menjadi sebuah kalimat yang aktif ya, atau kalimat yang bisa dipahami oleh orang lain ya. Lalu yang berikutnya ada menggunakan majas. Apa itu majas ya? Cara melukiskan atau membandingkan suatu hal ya, atau disebut juga bisa dikatakan sebagai perumpamaan atau disebut juga bisa kiasan. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa mencari sumber-sumber lain ya, majas itu. Tetapi yang dipelajari dalam teks cerpen ini hanya 3 ya, yaitu majas Millet. Kalian bisa lihat di buku paket kalian halaman 77 ya, perbandingan secara langsung ya. Contohnya bisa kalian lihat di buku ataupun kita nggak bisa ngambil contoh yang lain. Ketika tahu bahwa temannya tidak selamat dari kecelakaan maut tadi pagi, hati Surya hancur lebur seperti mobil temannya yang ringsek tergilas truk. Nah, itu adalah majas Millet, perbandingan secara langsung. Jadi dibandingkan dengan suatu hal. Contohnya bisa dengan menggunakan penambahan kata tetapi ya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah majas metafora, perbandingan tidak langsung atau tersembunyi ya. Contoh bisa kalian lihat ataupun bisa mendengarkan contoh yang Bapak sampaikan ya. Vera terkenal sebagai siswa kutu buku. Tidak heran kalau teman-temannya menjulukinya sebagai ya Hermione Granger versi lelaki. Nah, itu metaforanya majas yang mana? Yaitu kutu buku. Nah, perbandingan tidak langsung atau tersembunyi, membandingkan ya suatu hal ya. Dan yang terakhir adalah personifikasi ya, menyatakan benda mati seperti manusia atau seolah-olah hidup ya. Contohnya bisa kalian lihat dalam buku paket ya, ataupun akan contoh lain, misalkan matahari mulai merangkak ke arah barat. Sebentar lagi ia akan singgah ke belahan bumi lain untuk membagi sinarnya, meninggalkan gradasi jingga di setiap jejaknya. Majasnya yang mana? Yaitu matahari mulai merangkak. Ataupun bisa lihat buku paket kalian ya, itu juga ada ditandai ya. Masih banyak sebenarnya majas-majas, tetapi dalam teks cerpen hanya 3 ya. Kalian bisa mempelajari majas-majas yang lainnya, yaitu adalah majas pertentangan, perbandingan ya, dan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang terakhir adalah penggunaan pertanyaan retoris atau teknik untuk membuat pembaca terlibat dalam cerita tersebut seolah-olah kalian berada dalam posisi tersebut ya. Biasanya kalau pertanyaan retoris itu adalah sebuah pernyataan yang ada dalam cerita untuk mengajak kalian atau pembaca terlibat dalam cerita tersebut. Itu retoris ya. Oke ya, dari struktur hingga ciri kebahasaan sudah Bapak sampaikan ya. Kalau kalian tidak paham bisa kalian pelajari materinya mulai dari buku paket ataupun dari sumber-sumber lain ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kalian
Dan untuk pertemuan berikutnya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan materi menuangkan gagasan atau menulis cerita pendek menurut pengalaman kalian masing-masing. Terima kasih dari Bapak ya, tetap jaga kesehatan, patuhi rambu-rambu COVID-19 ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.